Suaranya kecil. Oke, hello. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, good morning, students. How are you today? How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine. Okay, I hope you are all fine today. Ya, bertemu lagi dengan Mr. Wawan. Ya, ini untuk yang kesekian kalinya melalui Zoom meeting. Sebelum kita mulai pelajaran, Mr. Wawan masih tetap mengingatkan kepada kalian ya bahwa di masa pandemi ini kita masih tetap harus menjaga diri kita masing-masing ya, terutama diri sendiri dulu. Jangan lupa kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker gitu ya, kemudian sering mencuci tangan, jaga kebersihan badan, kemudian memakan makanan yang bergizi, kemudian kalau tidak penting-penting amat ya nggak usah keluar gitu ya, tetap aja diam di rumah. Oke, anak-anak sekarang kelas 7A dan kelas 7B kita gabung ya. Kita hari ini akan belajar materi tentang routine activities ya. Kita akan belajar tentang apa? Tentang routine activities. Ya, routine activities. Okay, and at the end of this session, you have to be able to know, yeah, what is the routine activities, and then you have to be able to say routine activities, yeah. And the third one is how to ask someone's routine activities. Jadi tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah kalian harus mengetahui dulu apa itu yang namanya routine activities. Ya, apa itu yang namanya routine activities. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengungkapkan, ya, harus bisa mengungkapkan routine activities, ya, mengungkapkan kegiatan-kegiatan rutin kalian. Bagaimana cara mengungkapkannya, gitu ya? Kalian harus bisa. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa menanyakan, ya, harus bisa menanyakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh orang lain, ya, oleh orang lain. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita hanya targetan kita hanya 3 ini, ya. You have to know what is routine activities, and you have to be able to say about routine activities, and the third one is you have to able to ask about someone routine activities. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. What is routine activities? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu rutin? Nah, ini ada 2 kata ya, ada rutin dan ada activities. Kira-kira ada yang tahu apa itu rutin? Rutinitas. Aca. Rutinitas. Oke. Aktivitas Ya, rutin. Nah, rutin itu apa? Rutin itu Terus menerus. aktivitas yang dilakukan terus menerus. Sering dilakukan. Oke, dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara berkala, gitu ya. Oke, good. Jadi rutin activity betul tadi ya, rutin itu adalah berkala, dilakukan berkali-kali, tidak hanya sekali. Ya, dulu kita lakukan sampai dengan sekarang dan sampai yang akan datang. Ya, dari dulu, sekarang, yang akan datang kita lakukan secara berkala, secara rutin. Itu namanya rutin activities. Ya, itu namanya routine activities. Nah, ini ya, routine activities means regular activities, adalah aktivitas yang kita lakukan secara berkala. Ya, berkala itu it can be daily, ya, it can be weekly, ya. Jadi bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Jadi rutin itu tidak mesti dilakukan secara apa namanya? Secara cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan dilakukan setahun sekali juga itu bisa jadi rutin. Oke, kira-kira apa yang kita lakukan setahun sekali?
Kegiatan apa yang kita lakukan setahun sekali? Coba, ada yang tahu? Adib, Adib, Salat kegiatan Idul apa yang Fitri. dilakukan setahun sekali? Oke, Salat Idul Lebaran, Idul Fitri. Fitri. Kemudian apa lagi? Idul Puasa. Adha. Mega. Hah? Puasa. Mega apa? Puasa setahun sekali. Ya, terus apa lagi? Mudik, misalkan kalian yang punya orang tua atau nenek di kampung, Jawabannya. kita lakukan setahun sekali. Mudik itu juga dilakukan setahun sekali. Itu rutin, ya. Ada yang harian, misalkan kalian mandi 3 kali sehari, itu juga rutin, gitu ya. Kalau Dimas mandinya sebulan sekali, nah itu juga rutin sebulan sekali, ya. Dimas mandi berapa kali sehari? Ah, oke. Ya, itu namanya rutin activities. Jadi bisa dilakukan secara berkalanya, itu bisa cepat atau bisa lambat ya. Setahunan, bulanan, mingguan, harian, ada yang sehari lebih dari 1 kali ya. Tapi selama itu dilakukan secara rutin, ya, dilakukan secara terus-menerus, itu bisa dikategorikan sebagai rutin activities. Oke, now how to say routine activities. Kalau kalian sudah tahu apa itu routine activities, nah maka sekarang bagaimana cara mengungkapkan routine activities kita. Misalkan, saya berangkat ke sekolah menggunakan mobil setiap hari. Nah itu rutin kan? Lihat rutinnya dari mana? Setiap hari, itu berarti rutin. Oke, ada yang bisa coba untuk mengungkapkannya. Saya berangkat ke sekolah dengan mobil setiap hari. Oke, ada yang bisa? Bahasa Inggrisnya gimana? I. Oke, Every pergi. day I go to school with a car. Oke. I I go to school. with car Okay, I every go day. to school by car every day. Okay, I go to school by car every day. Nah, itu cara mengungkapkan rutin activities gitu ya. I go to school by car every day. Nah, rutin aktivitasnya kelihatan dari everyday-nya itu. Oke, kita lihat contoh berikut ini ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Ada 6 contoh di sini kalimatnya ya. There are 6 example of routine activities. Ya, kalian bisa lihat di situ. Dimas, bisa dibaca kalimat nomor 1, number 1 please. I drink cup tea every morning. Oke. Dimas, bisa dibaca nomor 1 kalimatnya, contoh kalimat nomor 1. I drink a cup of tea every morning. Oke, I drink a cup of tea every morning. Oke, number 2. Number 2. Siapa ya? Jessica. Mana Jessica? Oke, Jessica. Ya Pak. They bring a Yes. lot of book every day. Oke, videonya dinyalakan dulu Jessica. Videonya dinyalakan dulu. Ya bentar. Oke, good. Thank you. Coba nomor 2 Jessica baca. They bring a lot of book every day. Oke, they bring a lot of book every day. Oke, thank you Jessica. Oke, now Sabrina. Sabrina nyalakan videonya and read sentence number 3. Mana Sabrina? Sabrina, are you with me? Oke, Arya aja deh kalau gitu. Oke, Arya, please read sentence number 3.
The third sentence. Nomor 3, We- Mister. Yes, number 3. We go to school by car on Monday. Okay, we go to school by car on Mondays. Mondays, gitu ya, bukan? Apa? Mondays. Ya, we go to school by car on Mondays. Ya, good. Thank you, Arya. Next, number 4. Ziva. You help your mother cooking in the kitchen every Monday. Okay, good. Thank you. You help your mother cooking in the kitchen every Monday. Okay, Ziva. Good. Thank you. Number 5. Novi Anggreyan. Siapa? Novi Anggreani. Okay, Novi. Good. Thank you. Okay. Number 5 ya. Okay, turn on your video please. Novi. Novi? He plays and games every afternoon. Okay, he plays online games every afternoon. Yes, good. Thank you, Novi. Next, Kayla. Number 6. Kayla, number 6. He cleans her room in the morning. Okay, she cleans her room in the morning. Oke, good. Nah, itu adalah contoh ya bagaimana mengungkapkan routine activities ya. Oke, kita lihat. Ya, I drink a cup of tea every morning. Yang menyatakan sebagai routine activities-nya di situ apa? Ada kata every morning. Ya, number 2. They bring a lot of books every day. Nah, every day ini sebagai menandakan bahwa ini dilakukan secara rutin activities ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kata yang dicetak merah ya. Ini apa namanya? Kata apa ini namanya? Kata kerja. Ya. Bring. Terus apa yang ketiga? Go. Oke, number 4. Help. Ya, number 5. Help. Place. Number 6. Clean. Ya. Oke, kalian tahu nggak? Drink, bring, go, help, play, and clean itu kata kerja bentuk berapa? Kata kerja bentuk berapa? Kata kerja itu ada 3 ya, ada bentuk ke-1, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nah, ini kira-kira coba tebak aja. Drink, bring, go, help, play, clean ini bentuk keberapa? 3. Bentuk ketiga. Oke, ada yang lain? 1. Bentuk kedua. Kedua. Oke. Kedua. Ada yang bilang ke 1? Nah, ya. ini drink, bring, go, help, play, clean ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, kata kerja bentuk pertama. Jadi bentuk dasar. Nah, dari kata kerja bentuk pertama ini nanti bisa diturunkan menjadi kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk menyatakan routine activities ini kita pakainya kata kerja bentuk pertama, ya. Karena secara tensis kalimat ini adalah kalimat simple present. Kalimat apa? Simple present. Jadi untuk menyatakan ya, to say our routine activities, we use simple present tense sentence. Ya, untuk menyatakan routine activities itu kita menggunakan kalimat simple present. Dan simple present itu kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, Arya bisa dipahami?
Bisa, Arya Pak. bisa dipahami? Oke, good. Bisa, Pak. Pakai kata kerja bentuk keberapa katanya? Kata kerja bentuk Ma. pertama, ya. Nah, nanti kata kerja bentuk kedua itu digunakan untuk simple past. Nanti kita belajar. Sekarang kita belajar simple present dulu. Kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke. Kalian lihat kalimat nomor 5. Apa bedanya kata kerja di kalimat yang kelima dengan yang di kalimat sebelumnya? 1, 2, 3, 4 dengan 5, 6. Apa bedanya? Kalian bisa Ada S-nya. membedakan enggak? Oke, Ada good. S-nya. Ada S-nya. Jadi sesudah kata kerja ada S. Oke, ada yang bisa nebak kenapa ada S di situ? Karena macam-macam. Ya, karena Macam-macam. nah, yang membedakan kata kerja pakai S atau tidak, kita melihat subjeknya. Ya, subjeknya. Subjeknya di sini apa? Nomor 1 subjeknya apa? Nomor 1 subjeknya I. Saya. I, Bu. Nomor 2 apa? They. Nomor 2 they. Number 3 we. Number 4 You. you. Oke, number 5 she. Number 6 she. Oke. Nah, yang membedakan kata kerjanya pakai S atau tidak itu adalah kata kerja yang ini. Bukan kata kerja. Adalah subjek yang ini. Ya. I, they, we, you. Itu kata kerjanya kata kerja asli tanpa ada tambahan. Ya. Tapi kalau subjeknya he, she, atau it, maka kata kerja pertamanya harus dikasih S. Ya, dikasih S. Ada yang dikasih S, ada yang dikasih ES. Ya. Contohnya, kalau go itu kan jadi goes ya, dibacanya goes. She goes to school every day. Nah, go itu tambahannya ES, bukan hanya S. Ya. Setan. Oke. Nah, ini expressing routine activities for third person singular. Third person singular itu yang ini, yang he, she itu yang third person singular ya. Orang ketiga tunggal. Dia, he itu apa sih? Dia itu dia laki. Kalau she dia perempuan ya. Kalau Laki-laki. kalau it itu untuk benda atau untuk Hewan hewan atau benda. ya. Benda Hewan, atau tapi hewan? bendanya hanya satu. Ya, hewan atau bendanya cuman satu. Kita pakainya it. Oke, nah gimana? How to express routine activities for the third person singular? Tadi kata kerjanya tambahin S dan ditambahin ES. Oke, coba di sini nomor 1 ya. Kalimat nomor 1. Muhammad. Muhammad siapa ini? Muhammad siapa ini? Yang pakai topi ini Muhammad siapa? Oke, nomor 1. She reads a novel every night. Kata kerjanya apa di sini? Kata kerjanya apa? Oke, dinyalain ininya apa? Suaranya dinyalain. Reads. Oke, good. Number 2. He sweeps the floor twice a day. Kata kerjanya apa di sini? Sweeps. Kata kerjanya adalah sweeps. Ya. Oke, number 3. The dog barks. Nah, ini kata kerjanya barks pakai S. Karena the dognya cuma satu. Ya, kalau pakai kata ganti, pakai kata ganti, the dog itu jadinya apa? Jadinya it, ya. It barks at night. The dog. Oke, Dinda comes here on Thursdays. Nah, number 3, Udin goes swimming every Sunday morning. Nah, ini goes ya, ini tambahnya ES. Udin goes. Ya, jadi tambahnya bukannya S, tapi tambahnya ES. Oke. Okay, now look at the pattern. Ya. Rumusnya.
Ya, rumusnya. Kalau subjeknya they, we, are, you, verb satunya verb satu aja, ya, tanpa ada tambahan s atau es. Tapi kalau she, he, it, maka verbnya harus menggunakan ditambahin s atau tambahin es. Contohnya, she goes to Bandung by train every weekend. Oke, jelas sampai sini? Oke, Rafif, jelas ya? Oke, nanti kalau kurang jelas bisa dilihat nanti di YouTube ya. Ini karena videonya nanti akan di-upload ke YouTube. Oke, apa saja kata kerja yang ditambahin es? Ini ada di sini ya. Yang ditambahin es ada di sini. Yang berakhiran dengan SH, contohnya brush, wash, menyikat, mencuci ya. Tambahnya ES, tambahnya berakhiran O, go, do, CH, watch, catch. Tambahin berakhiran dengan S, ada kiss. Berakhiran dengan X, ada box, ya. Ada yang berakhiran dengan Y, tapi Y-nya itu yang sebelum huruf Y-nya itu hurufnya huruf konsonan, huruf mati. Contohnya study, copy, carry, gitu ya. Nah, maka tambahnya ES. Oke. Lanjut. Oke, exercise. Coba kira-kira nomor 1. Study atau studies? Study. Study atau studies? Study. Dinda loh, Dinda. Study. Dinda kata Dinda, orang ketiga. Kata kerjanya she. Harusnya apa, Dinda? Dinda? Studies. Oke, Dinda studies. Good. Number 2, Leonie and Andra. Drinks. Drink or drinks? Drinks. Leonie and Andra berapa orang? 2 orang. They. Jadinya gimana? Drink dong, kan jadi they karena 2 orang. Ya, 2 orang. Kalau she, udah jelas. She Comes. comes. Ya, nomor 4. The students. The students 1 orang kebanyakan. Kebanyakan, ya, ada S-nya. Jadi clean. We Loves. love or loves? Oke, Loves. we Love. love dong kan we, ya, tanpa S. Oke, we love our teacher. Ya, oke. Kita lewat aja yang ini. Ya, oke. Ya. Nanti dulu ya. Ya, ini yang negatif ya. Kalau negatif itu sebelum kata kerja dikasih don't. Kalau they, we, are, you. Kalau she, he, it ditambahin doesn't. Kata bendanya, kata kerjanya kembali ke bentuk semula. S-nya hilang ya karena sudah ada doesn't. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini rumusnya. Oke, ini rumusnya ya. Kalau they, you, don't, verb 1. Kalau she, it, doesn't, verb 1, gitu ya. Oke, kita lewat saja ini. Asking someone routine activities. Menanyakan, ya, menanyakan routine activities. Ada 2 jenis pertanyaan. Ada yes or no question, ada WH question. Yes or no question itu yang bagaimana? Nah, yes or no question itu yang memakai kata do untuk they, we, are, you, dan does untuk she, he, it. Kita tempatkan do, does-nya itu di depan, ya, di depan. Jadi ya gini, do you study English every day? Nah, yang keempat, does she ride her bicycle to go to school every day? Nah, kenapa yang ini dikatakan yes or no question? Karena dari sini jawabannya hanya 2 alternatif. Bisa yes atau no. Misalkan, kita misalkan benar belajar bahasa Inggris setiap hari, maka jawabannya adalah yes, I do. Tapi kalau kita tidak melakukannya berarti no, I don't. Nah, makanya dikatakan ini sebagai yes or no
question, ya. Yes or no question itu pakainya do, does, ya. Do untuk they, we, are, you, does untuk she, he, dan it. Oke. Nah ini ya. Nah ini pattern, ini rumusnya do, does gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube untuk lebih jelasnya. Oke, next. Ini exercise. Oke. Nah ini gitu ya. Kita jalankan saja. Oke. Nah, selanjutnya WH question. WH question itu W. W itu ada what, when, why, where, who, gitu ya. Kemudian H-nya ada how, ya. How itu bisa how does, how often. Kalau how does itu menanyakan cara, ya, menanyakan cara. Kalau how often itu menanyakan seberapa sering, ya, seberapa sering. Oke, what? Contohnya, what do you do every day? When do you go to school? Why do we come late to school every day? Where does? Segala macam gitu ya. Ini contoh WH question. Oke, ini selanjutnya ya. What itu menanyakan thing or activity. When asking for time, menanyakan waktu. Why menanyakan alasan. Where menanyakan tempat. Who menanyakan orang. Kalau how, nah di situ ya, menanyakan cara. How often menanyakan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, kita sudah belajar tentang how to say routine activities ya, untuk orang ketiga tunggal atau untuk they, we, are, you gitu ya. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana menanyakan routine activities seseorang. Ya, video ini kalian juga bisa saksikan nanti di YouTube ya, karena ini akan di-share di YouTube ya. Oke, dari Mr. Won itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.